Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai laporan auditor independen. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Maluhani dan ada rekan saya yaitu Riza Nur Erina Fitriani. Materi pertama yaitu mengenai deskripsi pendapat akuntan. Itu yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Ini bisa dikatakan bahwa di dalam laporan keuangan perusahaan tidak terjadi adanya kecurangan, sehingga auditor dapat berpendapat bahwa melakukan opini bahwa laporan keuangan tersebut dapat dikatakan pendapatnya wajar tanpa pengecualian. Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntan. Laporan audit yang pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor jika kondisi yaitu yang pertama, terpenuhinya semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas terdapat dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh auditor. Kemudian yang ketiga yaitu bukti cukup dalam dikumpulkannya oleh auditor. Kemudian yang keempat yaitu laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjelas ataupun memodifikasi kata-kata dalam laporan audit. Kemudian yang kedua yaitu terdapat pendapatan wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas yang ditambahkan dalam laporan audit baku. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku yaitu yang pertama, ketidakkonsistennya penerapan prinsip akuntansi berterima umum. Yang kedua, keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas. Yang ketiga yaitu terdapat pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian ini, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan dalam keadaan yang pertama, tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan seorang auditor berkesimpulan bahwa tidak memberikan pendapat. Kemudian yang kedua yaitu auditor yakin atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia yang berdampak material dan dia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar. Kemudian yang keempat yaitu pendapat tidak wajar. Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu pernyataan tidak memberikan pendapat. Auditor menyatakan bahwa ia tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan klien. Pernyataan tidak memberikan pendapat diberikan auditor jika auditor tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Kemudian yang materi kedua yaitu mengenai isi laporan auditor independen. Isi laporan auditor independen ini termasuk unsur yang paling penting dalam laporan audit. Yang pertama, terdapat judul laporan. Judul laporan pastinya tidak dilupakan dalam hal apapun. Laporan audit harus diberikan judul dan judul tersebut harus mencantumkan kata independen. Kemudian yang kedua yaitu pihak yang dituju. Kepada siapa laporan audit itu dialamatkan dapat ditentukan berdasarkan surat permintaan audit yang diterima oleh klien.
Kemudian yang ketiga yaitu paragraf pengantar. Paragraf pengantar ini berisikan pernyataan auditor mengenai yang pertama, laporan keuangan yang menjadi objek audit. Yang kedua, pernyataan bahwa tanggung jawab tentang laporan keuangan berada di tangan manajemen. Kemudian yang ketiga yaitu pernyataan bahwa tanggung jawab tentang pernyataan pendapat atas laporan keuangan berada di tangan auditor. Yang keempat yaitu paragraf lingkup. Pada paragraf ini, auditor menyatakan bahwa audit atas laporan keuangan didasarkan atas standar auditing yang ditetapkan oleh IAI. Standar audit yang secara implisit termasuk dalam paragraf lingkup audit merupakan semua standar dalam kelompok, standar umum, dan standar pekerjaan lapangan. Maka bisa dikatakan bahwa secara implisit auditor menyatakan bahwa yang pertama auditor telah terlatih dan ahli dalam auditing. Kemudian yang kedua, auditor merupakan independen dalam hubungannya dengan klien. Kemudian yang ketiga yaitu auditor telah menjalankan kemahiran profesional dengan seksama. Kemudian yang keempat, pekerjaan audit telah direncanakan dan disupervisi pelaksanaannya. Kemudian yang kelima, pengendalian intern klien telah dipahami dan dinilai. Yang keenam, telah diperoleh bukti kompeten dalam jumlah cukup. Untuk selanjutnya yaitu terdapat paragraf pendapat. Paragraf pendapat ini auditor menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, yang dimana audit berpedoman pada 4 standar pelaporan yang terdapat dalam standar auditing. Yaitu yang pertama, laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kemudian yang kedua, laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistennya penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Yang ketiga yaitu pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Kemudian yang keempat yaitu laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu terdapat tanda tangan. Penandatangan audit merupakan partner dalam kantor akuntan yang bersangkutan. Tanda tangan yang dicantumkan dalam laporan audit menunjukkan pengesahan oleh auditor atas laporan audit yang bersangkutan. Kemudian ada tanggal laporan. Pemberian atas laporan auditor independen menyebutkan bahwa tanggal selesainya pekerjaan lapangan harus digunakan oleh auditor sebagai tanggal laporan auditnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu menggunakan tanggal kemudian. Tanggal kemudian ini auditor menggunakan tanggal tunggal, bukan tanggal ganda, dengan mengundur tanggal laporan audit dari tanggal selesainya pekerjaan lapangan ke tanggal terjadinya peristiwa yang menyebabkan auditor menggunakan tanggal kemudian. Untuk materi ketiga yaitu mengenai pengaruh materialitas terhadap pendapat auditor. Material atau tidaknya informasi mempengaruhi jenis pendapatan yang akan diberikan oleh auditor. Informasi yang tidak material atau tidak penting biasanya diabaikan oleh auditor dan dianggap tidak pernah ada. Namun, jika informasi tersebut melampaui batas materialitas, pendapat auditor akan terpengaruh. Dan
Tingkat materialitas ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tidak material, yang kedua material, dan yang ketiga sangat material. Pada tingkat tidak material, auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Pada tingkat material, keputusan yang dibuat oleh pengambilan keputusan memungkinkan dipengaruhi oleh informasi yang bersangkutan dalam laporan keuangan secara keseluruhan, menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha entitas tersebut. Kemudian materi yang keempat yaitu mengenai pembatasan terhadap lingkup audit. Pembatasan terhadap lingkup audit mempunyai akibat terdapat jumlah dan kompetensi bukti yang dikumpulkan oleh auditor. Jika pembatasan tersebut dapat diatasi oleh auditor dengan menempuh prosedur audit yang alternatif, auditor tidak perlu mencantumkan pengecualian dalam paragraf lingkup audit, dan auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Jika pembatas terhadap lingkup audit ini kurang material, dampaknya terhadap informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangannya, sehingga auditor masih dapat memberikan pendapat wajar terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Maka auditor juga akan memberikan pendapat wajar dengan pengecualian. Pembatas terhadap lingkup audit umumnya berupa tidak dapat dilaksanakan pengamatan terhadap perhitungan fisik, sediaan, dan konfirmasi piutang melalui komunikasi langsung debitur klien. Penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum. Penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum dapat mengakibatkan auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian. Jika akibat penyimpangan tersebut material atau dapat mengakibatkan auditor memberikan pendapat tidak wajar, dan jika akibat penyimpangan tersebut merembes ke hampir semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, dan pendapat tidak wajar dinyatakan oleh auditor, jika pendapat paragraf harus berisi penunjukan langsung ke paragraf terpisah yang menjelaskan dasar untuk pendapat tidak wajar tersebut. Dan terdapat salah satu contoh laporan audit yang berisi pendapat tidak wajar, yaitu salah satunya mengenai paragraf lingkup audit tidak harus berisi pengecualian agar auditor dapat mengambil keputusan mengenai ketidakwajaran laporan keuangan auditan. Selanjutnya, penerapan prinsip akuntansi berterima umum yang tidak konsisten dengan tahun sebelumnya. Jika klien tidak menerapkan secara konsisten prinsip akuntansi berterima umum, ada dua kemungkinan yang dilakukan oleh auditor. Yang pertama, jika prinsip akuntansi keuangan yang baru diterapkan bukan prinsip akuntansi bersifat berterima umum. B. Metode akuntansi untuk memperlakukan dampak perubahan tersebut tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Atau C. Manajemen tidak memberikan alasan perubahan yang masuk akal. Auditor harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, atau jika dampak perubahan tersebut cukup material, auditor harus menyatakan pendapat tidak wajar atas laporan keuangan. Yang kedua, jika manajemen tidak memberikan penjelasan yang tidak masuk akal tentang perubahan prinsip akuntansi yang ditetapkan, auditor harus menyatakan pengecualian mengenai perubahan akuntansi yang telah dilakukan oleh perusahaan tanpa alasan yang masuk akal. Selanjutnya, laporan audit yang mencakup 2 periode akuntansi. Jika laporan keuangan perusahaan tahun sebelumnya tidak diaudit oleh akuntan publik, auditor harus mencantumkan kata-kata atas judul laporan keuangan tahun sebelumnya tersebut yang menunjukkan bahwa auditor tidak mengauditnya. Selanjutnya, laporan keuangan tahun sebelumnya yang diaudit oleh auditor independen lain. Jika laporan
keuangan klien tahun sebelumnya diaudit oleh auditor independen lain dan laporan keuangan tersebut tidak dicantumkan dalam laporan audit tahun kini, maka informasi mengenai hal ini harus dijelaskan dalam laporan audit sekarang. Selanjutnya, laporan audit sebagian didasarkan atas audit yang dilakukan oleh auditor independen lain. Kantor akuntan utama adalah kantor akuntan yang mengaudit induk perusahaan yang paling tidak mengaudit 50% pendapatan dan total aktiva perusahaan secara keseluruhan. Terima kasih, kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.